Masih melanjutkan pembahasan di video kemarin dan beberapa fakta tentang Keita terkuak diantaranya, yaitu Keita tinggal di kompleks kontrakan milik sebuah organisasi nirlaba yaitu NPO. Organisasi tersebut bergerak pada penyediaan penginapan buat para lansia yang nggak punya tempat tinggal. Keita pun bekerja di sana sebagai perawat, namun organisasi ini sebenarnya agak mencurigakan karena mereka nggak membayar karyawannya dengan gaji. Jadi kita cuma diberi bekal dan bahan makanan dan uang saku di akhir tahun. Ditambah lagi, dia tetap dipaksa membayar kontrakan senilai 50.000 yen per bulannya atau sekitar 6 juta. Dan Hiromi mendapat kabar kalau beberapa orang di organisasi tersebut punya rekam jejak kriminal. Fakta-fakta inilah yang bikin Hiromi percaya dengan pembelaan Keita. Hiromi ini orangnya memang suka banget ngambil kasus yang terbilang susah buat dimenangkan. Pasalnya, sistem peradilan di Jepang itu punya tingkat keyakinan 99,9%. Artinya, sekali seseorang menjadi tersangka 99,9%, dia bakal terbukti bersalah. Jadi peluang Hiromi ini buat memenangkan sidang dan membuktikan kalau kita nggak bersalah cuma 0,1%. Hal inilah yang membuat asisten Hiromi mengeluh. Selain karena peluang menang yang kecil, upah yang didapat sebagai pembela umum juga nggak seberapa. Apalagi kasus yang dihadapi kali ini adalah kasus pembunuhan. Kebanyakan orang nggak mau melihat tersangka kasus pembunuhan dinyatakan nggak bersalah, tapi Hiromi selalu memegang teguh prinsipnya. Dia selalu bersedia membela tersangka kalau menurut investigasi emang nggak bersalah. Hiromi juga pernah disarankan buat berhenti buat jadi pengacara oleh kakaknya. Kakaknya pernah bilang, meski membela yang lemah emang kedengaran mulia, tapi sebagai pembela umum, dia nggak bisa berbuat banyak di hadapan hakim dan penuntut. Jadi kalau Hiromi terus-terusan mengambil kasus yang sulit, dia cuma bakal dibenci oleh kliennya. Hiromi pun ditanya, kenapa dia bisa terus bertahan dengan prinsipnya, dan Hiromi ngejawab kalau dari kecil dia selalu nggak bisa tinggal diam kalau melihat sesuatu yang salah, dan sampai sekarang sikap tersebut pun nggak pernah berubah. Hiromi nggak pernah nganggap kalau dirinya sebagai penyelamat yang lemah. Dia cuma nggak mau tutup mata kalau ada orang yang minta tolong setelah diperlakukan nggak adil. Setelah melakukan pencarian bukti-bukti agar Keita bisa bebas, dan sidang pertama pun dimulai, dan luar biasanya Keita berhasil dinyatakan nggak bersalah. Artinya Hiromi menang, tapi